Bab 1730. Rumput ajaib beracun. Ternyata kamu. Pupil mata pria bermata satu itu mengecil, dan dia ingat bahwa Bernard Jiang menyebut dirinya seorang master obat sebelumnya, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi aku jelas sudah membuka perisai Reiki dan mengalirkan Reiki ke seluruh tubuhku, mengapa kamu masih bisa meracuniku? Kata pria bermata satu itu karena tidak puas. Di dunia ini, Reiki tidak bisa memblokir segala metode obat. Bernard Jiang tersenyum, lalu menoleh ke arah Eric Qin. Teman seiman, apa aku benar? Teman seiman, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Eric Qin tersenyum ringan. Bagaimanapun, kejadian ini adalah ulah Bernard Jiang, dan dia tidak tertarik untuk pamer di depan semua orang. Bernard Jiang melirik Eric Qin dalam-dalam dan mengerutkan kening. Apa kata Eric Qin ini benar? Rumput ajaib yang dirinya keluarkan sebelumnya adalah keberadaan yang sangat istimewa di benua dunia dewa. Benda ini tidak memiliki efek pemurnian obat, tetapi baunya perlahan dapat menembus ke dalam tubuh kultivator dan memblokir Reiki kultivator tersebut. Fitur terbesarnya berada di bawah ranah fase penilaian. Walaupun kultivator merentangkan berbagai perisai Reiki, itu tetap tidak dapat menghentikannya, dan bahkan akan bekerja lebih cepat karena pengaliran Reiki. Untuk menghindari melukai yang tidak bersalah, Bernard berpikir untuk menggunakan rumput ajaib ini untuk membereskan para kultivasi iblis ini. Namun, terjadi sedikit masalah pada wanita berbaju hijau itu yang membuatnya masih mempertimbangkan apakah dia harus melakukannya terlebih dahulu. Tapi setelah mencium bau rumput roh yang dikeluarkan Eric Qin, Bernard Jiang langsung dapat memastikan bahwa rumput roh tersebut dapat mempercepat proses kinerja rumput ajaib dalam memblokir Reiki. Hal ini membuat si botak terlambat untuk menyerang wanita berbaju hijau, dan para kultivasi iblis tumbang semua. Omong-omong, jika Eric Qin benaran mengeluarkan sebuah rumput roh secara acak, bukanlah ini terlalu kebetulan. Tapi jika memang kebetulan, maka ini benar-benar luar biasa. Penawarnya diberikan kepada semua orang, kemudian Victor Zeng diselamatkan, dan semua orang bekerja sama untuk mengumpulkan tubuh para kultivasi iblis. Terima kasih banyak Master Obat Jiang. Victor Zeng dari kurungan dan tersenyum seolah melarikan diri dari kematian. Untuk menghindari kejaran Paviliun Jubao, Digo Wang dan orang-orangnya mungkin saja melepaskan Eric Qin dan para kultivator, tetapi dirinya memahami karakteristik mereka masing-masing, jadi pada akhirnya pasti akan terbunuh juga. Dengan kata lain, Bernard Jiang telah menyelamatkan hidupnya. Master Obat Jiang memang pantas disebut jenius nomor satu dari wilayah utara, belum lagi kekuatan memurnikan obatmu yang luar biasa, ditambah pengetahuan mengenai rumput ajaib. Terima kasih teman seiman karena telah menyelamatkan kami. Para kultivator pun tersenyum dan berterima kasih kepada Bernard Jiang. Tanpa ada orang yang cedera, Bernard Jiang baru saja mengeluarkan sebuah rumput ajaib, dan semua kultivasi iblis itu tumbang, yang sama saja dengan menyelamatkan tas penyimpanan semua orang. Termasuk wanita berbaju hijau yang selalu diam dari tadi juga berterima kasih kepada Bernard Jiang. Bernard Jiang masih memiliki senyum yang sama seperti sebelumnya, tetapi ketika dia menjawab wanita itu, dia sesekali melirik ke kerumunan dan melihat Eric Qin duduk bersila di kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa suasana hati orang ini tidak berubah sama sekali. Apakah orang ini benar-benar tidak peduli dengan rasa terima kasih orang lain? Master Obat, kamulah yang menangkap orang-orangnya ini, jadi menurut aturan, hukumannya akan ditentukan olehmu. Kata Victor Zeng sambil menunjuk ke Digo Wang dan orang-orangnya. Aku yang menangani mereka. Bernard Jiang menarik kembali perhatiannya ke para kultivasi iblis. Kak, orang-orang ini pasti melakukan banyak kejahatan, bunuh saja mereka. Kata wanita berpakaian merah muda itu. Itu benar,
Sekelompok orang ini pasti sudah sering melakukan kejahatan, jadi teman seiman Jiang bunuh saja mereka. Jika Tuan Jiang tidak ingin mengotori tangan, aku bisa melakukannya untukmu. Seorang kultivasi iblis yang barusan melarikan diri tetapi terluka karena penghalang hitam berkata dengan tegas. Dan melihat respon para kultivator, ekspresi Di Gowang dan orang-orangnya memucat sekaligus gemetar. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang, sama seperti orang biasa, ini pasti sudah berakhir. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, sebuah pemikiran melintas dalam benak Bernard Jiang. Semuanya, saya tahu kalian marah pada mereka, tetapi aku tidak ingin membunuh mereka. Eric Qin juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Melihat kebingungan di wajah orang-orang, Bernard Jiang melambaikan tangannya dan berkata, "Dengar, meskipun orang-orang ini tampaknya sangat kejam, tetapi roh jahat dalam darah mereka tidak besar, yang artinya mereka tidak melakukan banyak kejahatan. Kedua, aku menggunakan rumput ajaib untuk memblokir reiki mereka, yang sebenarnya cara seperti itu telah melibatkan metode kultivator toksin. Aku, Bernard Jiang yang merupakan seorang master obat membunuh mereka dengan cara seperti ini benar-benar tidak sejalan denganku. Lalu apa yang teman seiman rencanakan? Jika membiarkan mereka pergi, orang-orang ini pasti akan terus melakukan kejahatan," kata Victor Zeng. Tentu saja tidak mungkin, tapi kekuatan obat secara alami memiliki kemampuan untuk menghukum kejahatan juga. Setelah Bernard Jiang selesai berbicara, dia mengeluarkan sebotol porselen dan berjalan ke arah mereka, dan dengan paksa memasukkan pil mujarab ke dalam mulut mereka. Pil mujarab ini dikombinasikan dengan rumput ajaibku yang sebelumnya, dapat menyegel kultivasi selama 100 tahun, dalam 100 tahun ini, mereka akan menjadi manusia biasa, kecuali mereka bertemu master obat lainnya. Jika tidak, mereka akan melanjutkan hidup mereka sebagai manusia biasa. Begitu Bernard Jiang mengatakan ini, ekspresi Di Gowang dan orang-orangnya berubah. Meskipun mereka tidak dibunuh, tapi kultivasi disegel selama 100 tahun dan menjadi manusia biasa itu tidak ada bedanya dengan menjadi manusia cacat. Bernard Jiang berkata dengan ringan, "Karena kalian suka mengintimidasi orang yang lebih lemah, maka rasakanlah rasanya menjadi orang lemah. Jika kalian mati dalam 100 tahun, anggap saja sebagai karma kalian. Jika kalian dapat bertahan hidup, aku harap kalian bisa mengerti dan bertobat." Ekspresi Di Gowang dan orang-orangnya benar-benar cemberut, mereka tidak merasa senang dengan hal itu. Pada saat ini mereka sudah bisa berdiri, tetapi tidak ada sedikit pun reiki yang mengalir di dalam tubuh mereka, yang berarti mereka benar-benar menjadi manusia biasa. Tentu saja, jika kalian melakukan kejahatan lagi setelah 100 tahun, tebak saja apa aku menaruh obat lain di tubuh kalian. Kata-kata Bernard Jiang benar-benar membuat Di Gowang dan orang-orangnya merasa hampir menangis. Setelah memberi hormat, mereka semua berjalan ke hutan. Pria ini bukan berhati lembut, tapi sikapnya dalam menghadapi masalah cukup menarik. Eric Qin yang menyaksikan semua ini dari awal, akhirnya memiliki sedikit pemahaman terhadap Bernard Jiang. Orang ini memprioritaskan sesuatu yang lebih penting dan mengerti banyak hal. Sepertinya aku pernah bertemu dengan seorang pria dengan karakter seperti ini, tapi entah kenapa aku tidak bisa mengingatnya, kata Iblis Fu sambil berusaha untuk mengingat kembali. Jangan bilang, orang yang kamu sebut itu gurunya. Eric Qin sedikit kehabisan kata-kata. Tapi setelah dipikir kembali ini cukup wajar, Iblis Fu adalah kekuatan besar di alam fase penilaian. Jadi jika Bernard Jiang benar-benar memiliki seorang guru, diperkirakan gurunya pasti berada di tingkat dewa obat sekarang. Setidaknya dalam hal identitas, ini sangat cocok. Setelah berurusan dengan Di Gowang dan yang lainnya, Victor Zeng berbicara kepada semua orang. Semuanya, ada masalah yang terjadi pada Sekte Qingshan sekarang. Jadi jika kita melanjutkan perjalanan,
Aku khawatir kita akan bertemu dengan orang-orang seperti di Gowang, jadi aku berencana untuk mengambil jalan memutar dan berhenti di kota kultivator lain, kemudian mengirim transmisi suara dan menunggu Paviliun Jubao mengirim para kultivator yang lebih kuat ke sini. Bagaimana menurut kalian? Teman seiman, jika situasinya kacau, Paviliun Jubao tidak mungkin akan tinggal diam, kan? Seorang kultivator berkata dengan gugup. Banyak orang di perahu roh yang pergi ke kedalaman wilayah utara karena ada urusan. Jika Paviliun Jubao tidak melakukan bisnis ini, akan lebih merepotkan bagi mereka untuk pergi sendiri. Jangan khawatir, semuanya, selama bukan jenis bahaya besar, Paviliun Jubao kami telah menerima koin roh dari kalian, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk mengantar kalian ke sana dengan selamat. Victor Zeng berkata dengan serius. Bersambung.